Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlis dengan NIM 24S1PGMI0056. Saya mahasiswa PGMI A semester 1 Universitas Islam Guna Bangsa Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Landasan Pendidikan Era Digital dengan dosen pengampu Ibu Eli Siti Maria Pulfah, MPD. Berikut beberapa yang akan saya bahas dalam video ini. Saya di sini akan membahas tentang landasan filsafat dalam pendidikan. Pertama-tama, apa sih landasan? Landasan merupakan alas, dasar, atau tumpuan. Istilah landasan dapat diartikan sebagai fondasi. Dengan istilah tersebut dapat dipahami bahwa landasan merupakan suatu pijakan, titik tumpu atau titik tolak, suatu fondasi tempat berdirinya suatu hal. Kata filosofis terbentuk dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filosofis diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat serta sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa landasan filosofis merupakan landasan berdasarkan filsafat yang menelaah suatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Kemudian, filsafat pendidikan merupakan hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat filosofis yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan dedikasi atau dijabarkan dari suatu sistem filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan yang apa adanya, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau dicita-citakan. Dalam landasan filosofis pendidikan juga terdapat aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat, sehingga dalam landasan filosofis pendidikan dikenal dengan adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Landasan idealisme merupakan gagasan dari Plato. Idealisme memandang realitas sebagai hal yang ada dalam kehidupan alam, bukanlah suatu kebenaran yang hakiki, melainkan sebuah gambaran dari ide-ide yang ada dalam jiwa. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuannya yang sebenarnya adalah ide. Idealisme meningkatkan bahwa realitas terdiri dari ide-ide pikiran, akal atau jiwa. Konsep umum filsafat idealisme yakni ada 4. Apa saja? Berikut kita simak satu-satu. Yang pertama ada metafisika idealisme. Para filsuf idealisme mengklaim bahwa realitas pada hakikatnya bersifat spiritual. Yang kedua, manusia adalah makhluk spiritual, makhluk berpikir, memiliki tujuan hidup dan hidup di dunia dengan suatu aturan dan moral yang jelas. Yang ketiga, epistemologi idealisme. Pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali atau berpikir melalui intuisi. Yang keempat, aksiologi idealisme. Manusia diperintah oleh nilai moral yang imperatif yang bersumber dari realitas yang absolut. Implikasi landasan idealisme terhadap pendidikan yakni tujuan pendidikan untuk membantu menggambarkan karakter, pengembangan bakat manusia, dan kebijakan sosial. Kurikulum pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan praktis atau vokasional. Metode pendidikan yang diutamakan adalah metode dialektik, namun tiap metode yang mendorong pelajar dapat diterima dan cenderung mengabaikan dasar-dasar
fisiologis untuk belajar. Berikutnya ada landasan filsafat realisme, merupakan pemikiran murid Plato yang bernama Aristoteles. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Menurut realisme, hakikat kebenaran itu berada pada kenyataan alam ini, bukan pada ide atau jiwa. Konsep umum filsafat realisme yakni ada 4. Berikut kita bahas satu persatu. Yang pertama, metafisika realisme. Kenyataan yang sebenarnya hanya kenyataan fisik atau materialisme. Yang kedua adalah manusia. Manusia merupakan hakikat manusia terletak pada apa yang dikerjakan. Jiwa merupakan organisme kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir. Yang ketiga adalah epistemologi realisme, yaitu pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman diri dan menggunakan akal. Pengetahuan dapat diperoleh melalui penginderaan. Kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaiannya dengan fakta. Yang keempat, aksiologi realisme. Tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan pada taraf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Implikasi landasan realisme terhadap pendidikan yaitu tujuan pendidikan untuk menyesuaikan diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dengan jalan memberikan pengetahuan esensial kepada para siswa. Maka mereka akan dapat bertahan hidup di dalam lingkungan alam dan sosialnya. Kurikulum pendidikan yang harus bersifat komprehensif, yang berisi sains, matematika, ilmu-ilmu kemanusiaan, dan ilmu sosial, serta nilai-nilai. Metode pendidikan hendaklah bersifat logis dan psikologis. Peranan pendidikan adalah pengelola kegiatan belajar mengajar. Landasan filsafat pragmatisme berpendapat bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu, pengalaman-pengalaman pribadi, kebenaran mistis bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asalkan membawa akibat yang praktis, yang bermanfaat. Dengan demikian, patokan pragmatisme adalah manfaat bagi hidup praktis. Konsep umum filsafat pragmatisme yakni ada 4 juga. Mari kita membahas satu persatu. Yang pertama adalah metafisika pragmatisme, yaitu hakikat realitas suatu teori umum tentang kenyataan tindakan mungkin dan tidak diperlukan. Menurut aliran ini, hakikat realisme adalah segala sesuatu yang dialami manusia, bersifat plural dan terus-menerus berubah. Yang kedua ada manusia, adalah hasil evaluasi biologis, psikologis, dan sosial. Sejalan dengan perubahan yang terus-menerus terjadi, ternyata tentunya akan muncul berbagai permasalahan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Sebab itu, manusia yang ideal adalah manusia yang mampu memecahkan masalah baru baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Yang ketiga adalah epistemologi pragmatisme, pengetahuan yang benar diperoleh melalui pengalaman berpikir. Pengetahuan adalah relatif, pengetahuan dikatakan bermakna apabila dapat diaplikasikan. Yang keempat, aksiologi pragmatisme, yaitu nilai tidak bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu proses yaitu tindakan atau perbuatan manusia. Ukuran tingkah laku individual dan sosial ditentukan secara eksperimental dalam hidup. Nah, implikasi terhadap pendidikan yaitu tujuan pendidikan memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan individual maupun sosial. Kurikulum pendidikan mungkin berubah. Warisan-warisan sosial dari masa lalu tidak menjadi fokus perhatian. Pendidikan terfokus pada kehidupan yang baik pada saat ini dan masa yang akan datang bagi individu.
Dan secara bersamaan, masyarakat dikembangkan metode pendidikan mengutamakan metode pemahaman masalah, penyelidikan, dan penuntutan. Kemudian peran pendidikan dan peserta didik. Apa sih peran pendidik dan peserta didik? Pendidik yaitu memimpin dan membimbing peserta didik belajar tanpa ikut campur selalu atas minat dan kebutuhan siswa. Sedangkan peserta didik sebagai organisme yang rumit yang mampu tumbuh. Berbicara mengenai filosofi sebagai landasan pendidikan, maka sangat berhubungan erat dengan Pancasila. Pancasila sebagai landasan filsafat sistem pendidikan nasional. Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara, ialah Pancasila. Sebagai filsafat negara, pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ketetapan MPR RI nomor 2/MPR 1978 tentang pedoman penghayatan pengalaman Pancasila mengesahkan pula bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud bangsa dan sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan yang menjadi pangkal dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan. Landasan pendidikan Pancasila terdiri dari 4 landasan. Yang pertama adalah landasan historis, yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila itu sejak zaman dahulu, di mana proses panjang sejarah melalui pada zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, bahkan sampai pada proses perjuangan bangsa melawan penjajahan. Kedua, landasan kultural, bahwa nilai-nilai luhur Pancasila itu adalah sejak nenek moyang kita dulu dan itu sudah berurut akar dalam budaya bangsa Indonesia, maka diharapkan mahasiswa dapat meneruskan bahkan mengembangkan budaya tersebut sesuai dengan tuntunan zaman. Ketiga adalah landasan yuridis, bahwa pendidikan Pancasila harus diajarkan di perguruan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 399 yang menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan keluarga negara. Juga dalam SK Materi Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 232/UU tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar, dan SK nomor 38/Dikti/Ket tahun 2000 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian. Yang keempat adalah landasan filosofis, yaitu secara filosofis negara berpersatuan adalah berkerakyatan, dan konsekuensinya adalah rakyat merupakan dasar ontologis demokrasi karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Filsafat pendidikan Pancasila memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah integral kemanusiaan. Yang diajarkan oleh Pancasila adalah kemanusiaan yang integral, yakni mengakui manusia seutuhnya. Manusia diakui sebagai suatu keutuhan jiwa dan raga, keutuhan antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kedua hal itu sebenarnya adalah dua sisi dari suatu realitas tentang manusia. Hakikat manusia seperti inilah yang merupakan hakikat subjektif. Yang kedua adalah etis Pancasila, merupakan kualifikasi etis Pancasila, mengakui keunikan subjektivitas manusia. Ini berarti menunjang tinggi kebebasan, namun tidak dari segalanya seperti liberalisme. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah religius.
Sila pertama Pancasila mengesahkan bahwa religius melekat pada hakikat manusia, maka pandangan kemanusiaan Pancasila adalah paham kemanusiaan religius. Religius menunjukkan kecenderungan dasar dan potensi itu. Pancasila mengakui Tuhan sebagai pencipta serta sumber keberadaan dan menghargai religius dalam masyarakat sebagai yang bermakna. Kebebasan agama adalah suatu hak paling asasi di antara hak-hak asasi manusia. Karena kebebasan agama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan agama bukan pemberian negara atau pemberian perorangan atau golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk agama tadi. Berdasarkan beberapa penjelasan tadi, dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter di Indonesia merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur kita bangsa Indonesia yang memiliki adat ketimuran. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya telah mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri yaitu integral, etis, dan religius. Dari semua penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan, unsur-unsur pendidikan sangat penting seperti peserta didik, pendidik, interaksi, tujuan, materi, metode, dan lingkungan pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan hasil pemikiran dari perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Dalam melaksanakan pendidikan, unsur pendidikan menjadi hal yang utama seperti peserta didik, pendidik, interaksi, tujuan, metode, lingkungan pendidikan. Nah, landasan filosofis pendidikan adalah perangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan dedikasi atau dijabarkan dari suatu sistem filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.